Sejarah pembentukan PBUPKI. Dalam situasi kritis tersebut, pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan pada penyelidikan usaha-usaha persiapan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Junbi Kosakai. Pembentukan badan tersebut bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus diumumkan pada 29 April 1945. Dr. K.R.T. Rajiman Widyo Diningrat diangkat sebagai Ketua Kaicho, sementara yang ditunjuk sebagai Ketua Muda Fuku Kaicho pertama ialah seorang bernama Ichibangase. Kemudian R.P. Suraso diangkat sebagai Kepala Sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodingdo. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena tugas-tugasnya telah selesai dilaksanakan. Selama PBUPKI terbentuk secara resmi, PBUPKI telah melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dari kedua sidang tersebut pada beberapa poin yang dirumuskan. Tujuan PBUPKI. Pembentukan PBUPKI oleh Jepang memiliki tujuan berikut ini. Mereka simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Kala untuk itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945. Mempelajari dan menyelidiki situs-situs yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Anggota terdiri dari 26 orang. Anggota PBUPKI. Anggota terdiri dari 26 orang di Indonesia, 8 orang istimewa dari Jepang dan tugasnya mengamati, dan tambahan 6 anggota dari Indonesia. Pembentukan anggota ini ditentukan oleh Jepang, sementara tambahan 6 orang di anggota PBUPKI sendiri berikut beberapa anggota PBUPKI: KRT
Regiman Widyodiningrat Ketua, RP Suraso Wakil Ketua, Ichi Bangese Yosio Wakil Ketua, Insinyur Seokarno DRS, Muhammad Hatta, Muhammad Mr. Muhammad Yamin. Tugas-tugas PBUPKI dengan dibentuknya PBUPKI ada beberapa tugas penting yang harus dilakukan untuk mempersiapkannya kemerdekaan. Tugas utama dari PBUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang berkaitan dengan pembentukan sebuah negara. Sidang PBUPKI diluar dua kali. Sidang pertama dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chow Sangi In di Jalan Penjambon 6 Jakarta. Sekarang Gedung Pancasila. Sidang dibuka pada tanggal 26 Mei 1945 dan pembahasan dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Ada 33 pembicaraan pada sidang pertama yang membahas perumusan dasar negara Indonesia ini. Adapun tokoh-tokoh yang menyumbangkan pendapat tentang usulan dasar negara antara lain Mr. Muhammad Yamin, Mr. Seokomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah bermusyawarah, sidang PBUPKI sepakat menjadikan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945. Inilah ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun hingga akhir sidang pertama PBUPKI belum diperoleh kesepakatan untuk tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu, akhirnya dibentuk panitia 9 untuk menerima dan menengahi berbagai masukan. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mengadakan pertemuan dan berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang tertuang dalam Hukum Dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta Charter. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua PBUPKI digelar pada 10 sampai 17 Juli 1945. Pada sidang kedua ini PBUPKI membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewargaan kenegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Pada sidang kedua PBUPKI dibentuk panitia perencana Undang-Undang Dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang PBUPKI menerima hasil laporan panitia 14 Juli 1945, sidang PBUPKI menerima hasil laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno selaku ketua. Laporan tersebut berisi rencana Undang-Undang Dasar, yaitu 1. Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambule. 3. Benteng tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Sekian sejarah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.